Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir, NIM 2003015010004 dari kelas PJKR C. Baiklah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu materi yang berjudul bagaimana memotivasi. Bagaimana memotivasi? Sering terjadi bahwa aspek motivasi lebih banyak diabaikan oleh para guru atau pelatih yang menganggapnya sebagai bukan masalah sama sekali. Padahal motivasi akan membentuk bagaimana siswa mampu dan mempelajari suatu keterampilan. Seorang siswa yang tidak termotivasi sama sekali tidak akan pernah mau berlatih, dan karenanya hasil latihan atau belajar tidak akan maksimal. Sebaliknya, siswa yang termotivasi akan menghabiskan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas yang diberikan dengan latihan yang lebih serius, yang mengarahkannya pada pembelajaran yang lebih efektif. Bagaimana motivasi dapat ditimbulkan pada siswa adalah pertanyaan berikutnya. 1. Memperkenalkan keterampilan. Memperkenalkan suatu keterampilan kepada murid merupakan suatu upaya untuk memotivasi mereka agar tujuannya tersebut tercapai. Tentunya, upaya memperkenalkan keterampilan tadi harus memenuhi ketentuan. Salah satu di antaranya adalah dengan memperkenalkan makna dan manfaat dari keterampilan yang dimaksud untuk masa-masa tertentu. Smith misalnya mengatakan bahwa memberikan penjelasan tentang manfaat suatu keterampilan di masa datang akan menjadikan siswa memiliki tujuan dan arah dalam belajarnya. Dua, tetapkan tujuan pembelajaran. Cara lain yang baik untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan cara menetapkan sasaran atau tujuan belajar. Mintalah siswa untuk mencoba menetapkan tujuannya. Misalnya, untuk menjadi pemain yang baik dalam tim sekolah atau perkumpulan tertentu. Smith mengemukakan bahwa dari penelitian Locke dan Bryan, siswa yang diminta untuk menetapkan standar dan melakukan sebaik-baiknya menunjukkan manfaat dari usahanya itu. Dari hasil tersebut jelaslah bahwa dipaksa untuk komit pada diri sendiri terhadap satu tujuan merupakan motivasi yang sungguh-sungguh kuat. Namun demikian, dalam hal ini setiap guru harus menyadari bahwa standar atau tujuan yang ditetapkan tersebut haruslah realistis, sesuatu yang dapat dicapai melalui latihan dan usaha. Tiga, knowledge cooperation. Penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna. Adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya ketika mereka tidak diberitahu
tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memperlihatkan kemajuan dalam latihannya. Sejak saat itu, banyak penelitian yang menganalisis metode dan materi yang bervariasi telah cenderung menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang hasil penampilan, chronology of result of performance, dalam proses pembelajaran gerak. B. Memberikan tugas. Setelah mengetahui sedikit dasar pemberian motivasi, maka berikutnya adalah mengetahui bagaimana metode yang tepat dalam memberikan tugas pada anak. Pada tahap ini akan diketahui bagaimana cara yang tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh kepada siswa tentang keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari, termasuk pemberian deskripsi umum tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan. Beberapa prosedur sangat bermanfaat dalam hal ini, seperti pemberian instruksi, modeling, dan pemberian demonstrasi. Pemberian instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum dalam hampir setiap pengajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan, meskipun biasa juga dituliskan, dan memberikan informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan. Informasi yang menyatakan bahwa informasi yang bisa ditangkap oleh sistem memori amat terbatas, maka perlu diperhatikan bahwa pemberian instruksi pun haruslah diperhitungkan. Informasi yang terlalu banyak akan segera terlupakan. Dan perhatikan juga bahwa informasi dalam bentuk verbal pun kadang-kadang dibatasi oleh ketepatan dan kebenarannya. 2. Modeling dan demonstrasi. Media yang paling baik dalam pemberian instruksi perlatihan adalah alat-alat bantu visual seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip film, video, atau demonstrasi oleh kawan sekelas atau oleh guru sendiri. Modeling. Informasi tentang keterampilan dengan cara ini tidak terbatas oleh penggunaan kata-kata saja, tetapi dikuatkan dengan gambaran nyata tentang gerakan yang akan dipelajari. Prosedur ini merupakan bagian dari upaya pembelajaran observational learning, di mana siswa menambah informasinya hanya dengan mengamati penampilan orang lain. Tidak dapat diragukan bahwa hasil pembelajaran, terutama dalam latihan tahap-tahap awal, diperkirakan timbul dari mempelajari dan meniru aksi orang lain. C. Bentuk latihan. Semua pembelajaran memerlukan beberapa bentuk latihan. Konsep dari keterampilan sendiri sudah didasarkan pada asumsi bahwa latihan mendahului penguasaan tugas. Latihan keterampilan gerak dapat terjadi pada waktu yang berbeda tempat, di bawah kondisi yang berbeda-beda. Kadang-kadang latihan dapat terjadi hampir tidak disengaja, tetapi kadang latihan juga benar-benar direncanakan secara matang. Namun, secara umum, bentuk latihan dapat dibedakan antara latihan yang berbentuk latihan motorik dan fisik, atau biasa disebut physical rehearsal, serta latihan yang berbentuk mental, yaitu mental rehearsal. Baiklah, sekianlah materi yang saya bawakan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boom.